Oke bose, jadinya tuh seperti ini yang sudah selesai. Oke, sudah menyala indikator baterai. Ini pin startnya. Ini memakai potensio 1 biji, jadi semakin cepat tegangan semakin tinggi. Bisa di jumper menggunakan pin jumper. Kita coba tes protect. Coba lagi protectnya. Oke, startnya dicabut, protectnya mati. Kita start lagi. Seperti itu. Oke, seperti itu. Bunyinya sangat jelek dengan menggunakan PC dan DP3. Setiap rangkaian itu berbeda-beda ya bos ya. Jadi ada yang potensionya dibesarkan, maksudnya flip-flopnya dicepatkan, tegangan semakin turun. Namun ada potensio adjustnya juga, biasanya menggunakan 2 atau 3 buah untuk mengatur daya outnya atau frekuensinya. Seperti itu. Ini hanya menggunakan beban 300 watt ya. Jadi ini sangat ringan. Oke, kita ke cara perakitannya. Lanjut ke cara perakitannya. Ini sudah lengkap dengan polaritas baterai ya, namun belum dipasang. Dan ini baru saja siap dirakit. Polaritas baterai belum dipasang. Dimensi ukuran 10 x 10, sangat simpel. Oke bose, kita lanjut ke perakitan dan tutorialnya. Oke, lanjut ke perakitan. Kalau menurut versi ABLDK4, caranya yaitu dirakit terlebih dahulu osilatornya, dipasang dulu komponen-komponen untuk osilator. Setelah dipasang, kita bisa cek menggunakan tegangan 12 volt dalam keadaan IC tidak terpasang. Kemudian kita cek terlebih dahulu tegangan 12 voltnya, karena kan ini menggunakan tegangan 12 volt. Kita cek di pin 12 dan 13, karena pin 13 dan 12 itu adalah
pin negatif dan positif. 9, 10, 11, 12 negatif, 13 positif. Di sini harusnya ada 12 volt, namun karena ini belum di jumper pin setarnya, jadi belum ada. Nah, kita sudah jumper, kita pastikan sudah benar. Oke bosnya, sudah terlihat 12 volt. Bila sudah terukur 12 volt, kemudian kita pasang IC-nya. Kita bisa copot dulu. Untuk kabel baterainya kita pasang IC SG3525 atau KA3525. Kalau KA3524 beda lagi ya, sepertinya seperti itu. Oke, ini sudah dipasang. Kita cek pin outnya, negatif di pin negatif, probe negatif di pin di jalur negatif, sedang positif di pin 11, 9, 10, 11, terukur 5,5 volt dan 14 5,49. Sepertinya agak pincang sedikit. Kita ukur frekuensinya. Frekuensinya 32 kHz. Untuk dutinya 48%. Oke, untuk cara perakitan osilator ini sepertinya sudah berfungsi. Kita lanjut cara pemasangan ke guide-nya, resistor guide. Atau bisa juga lanjut ke flip-flopnya. Oke bosnya, kini sudah terpasang komponen untuk pendukung flip-flopnya. Kita pasang selanjutnya potensio 50 kilo bernilai 50 kilo atau dengan nilai 50 kilo ohm. Oke, kita coba lagi. Kita pasang IC-nya menggunakan IC Trigger NE555. Dipasang, slup. Oke, kita kasih tegangan. Apakah dia sudah berkedip atau belum? Ternyata manjer, tidak berkedip sepertinya. Atau mungkin ini elko flip-flopnya terlalu kecil nilainya. Coba dikasih 47 UV. Oke bosnya, sepertinya belum berkedip. Kita tukar untuk elko flip-flopnya yang tadinya 1 UV, kita tukar dengan 4,7. Apakah dia sudah bisa berkedip? Oke, ternyata sudah berkedip ya.
Oke bose, sepertinya sudah mantul. Ternyata nilai 1 UV terlalu kecil, jadinya tidak bisa berkedip. Kita tukar dengan nilai 4,7 UV atau mikro. Lanjut kita tes proteksinya. Ternyata gerimis. Oke, sudah bunyi. Oh, masih ada tutupnya. Kita buka. Kita copot jumpernya. Kita start. Oke. Ini cara pengecekan proteksi ya. Oke. Sekali lagi biar lebih paham para bose. Pin 1 negatif, pin 2 positif. Oke. Seperti itu. Oke bose, setelah pemasangan MOSFET, selanjutnya memasang trafo. Ini adalah langkah-langkah untuk merakit inverternya. Setelah melakukan pemasangan dioda, kita cek terlebih dahulu sesuai skema ini dulu, atau skema atau layout yang bose sudah punya. Kemudian pasang trafo inverternya. Kemudian cek terlebih dahulu pada outputnya. Kalau outputnya sudah keluar, berarti rangkaian inverter sudah bisa dilakukan pemasangan PDC. Kemudian pasang kapasitor dan komponen lainnya. Oke bose, dan jadinya seperti ini. Oke bose, sekiranya bisa dipahami ya bose. Untuk tutorial lainnya bisa cek di link deskripsi. Di deskripsi di sana bisa dicek untuk layout lainnya bila bose ingin merangkai yang model lain. Ada juga yang 8 MOSFET, ada yang 6 MOSFET, dan ada juga yang 4 MOSFET. Silakan dipilih sendiri. Oke bose, sekiranya bisa dipahami ya bose. Untuk layout ini bisa dicek pada deskripsi untuk versi yang pertama. Oke, terima kasih bose. Selamat bereksperimen.